Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Setiawati. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan persamaan diferensial tidak eksak dan faktor integral. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa persamaan diferensial dalam bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy itu sama dengan 0, seperti pada persamaan 1 ya. Jika turunan parsial m terhadap y itu sama dengan turunan parsial n terhadap x, maka persamaan diferensial 1 merupakan persamaan diferensial eksak dan mempunyai satu keluarga parameter dari solusinya yang berbentuk fx, y sama dengan c, di mana turunan parsial f terhadap x itu sama dengan mx, y, dan turunan parsial f terhadap y itu sama dengan nx, y. Yang kedua, ya, tetapi jika turunan parsial m terhadap y itu tidak sama dengan turunan parsial n terhadap x, maka persamaan diferensial 1 dikatakan sebagai persamaan diferensial tidak eksak. Dan prosedur seperti yang ada dalam persamaan diferensial eksak itu tidak dapat diaplikasikan. Baik itu prosedur yang berdasarkan teorema, di mana turunan parsial f terhadap x itu sama dengan mx, y, dan turunan parsial f terhadap y itu sama dengan nx, y, maupun dengan metode pengelompokan. Oleh karena itu digunakan faktor integral. Berikut diberikan definisi terkait dengan faktor integral. Jika persamaan diferensial mx, y dx ditambah nx, y dy itu sama dengan 0, seperti pada persamaan 2 itu tidak eksak pada domain D, tetapi persamaan diferensial mu x, y dikalikan mx, y dx ditambah mu x, y dikalikan nx, y dy itu sama dengan 0, merupakan persamaan diferensial eksak pada domain D, maka mu x, y disebut dengan faktor integral dari persamaan diferensial 2. Ya. Jadi kalau persamaan diferensial tidak eksak dikalikan dengan faktor integral, maka diperoleh persamaan diferensial eksak. Nah, untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial tidak eksak, itu sama dengan menentukan persamaan diferensial eksak yang diperoleh dari persamaan diferensial tidak eksak dikalikan dengan faktor integral. Untuk menentukan solusinya, boleh menggunakan teorema yang sudah ada, boleh juga menggunakan metode pengelompokan. Di sini diberikan contoh persamaan diferensial seperti pada persamaan 3, yaitu berbentuk 3y ditambah 4xy kuadrat dx ditambah 2x ditambah 3x kuadrat y dy itu sama dengan 0. Untuk menunjukkan apakah persamaan diferensial ini eksak atau tidak, maka di sini kita definisikan mx, y itu sama dengan 3y ditambah 4xy kuadrat, dan nx, y itu sama dengan 2x ditambah 3x kuadrat y. Selanjutnya kita tentukan turunan parsial m terhadap y. M-nya tadi adalah 3y ditambah 4xy kuadrat. Diturunkan terhadap y, maka kita peroleh turunan dari 3y itu sama dengan 3. Turunan dari 4xy kuadrat itu sama dengan 8xy. Selanjutnya, nx, y itu sama dengan 2x ditambah 3x kuadrat y. Kita turunkan terhadap x, sehingga diperoleh 2x diturunkan terhadap x sama dengan 2. 3x kuadrat y diturunkan terhadap x diperoleh 6xy. Maka di sini diperoleh turunan parsial mx, y terhadap y itu tidak sama dengan turunan parsial nx, y terhadap x. Maka berdasarkan definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial pada persamaan 3 itu bukan persamaan diferensial eksak, atau disebut dengan persamaan diferensial tidak eksak. Selanjutnya, misalkan terdapat mu x, y itu sama dengan x kuadrat y, yang selanjutnya mu x, y ini kita kalikan ke persamaan diferensial tidak eksak, ya. Persamaan diferensial tidak eksak pada persamaan 3 kita kalikan dengan x kuadrat y. Maka di sini diperoleh 3x kuadrat y kuadrat ditambah 4x kuadrat y pangkat 3 dx ditambah
2x pangkat 3y ditambah dengan 3x pangkat 4y kuadrat. Seperti yang saya tuliskan dalam bentuk persamaan ini ya. Jadi setelah persamaan diferensial tidak x tadi dikalikan dengan mu x, y yang berupa x kuadrat kali y, maka di sini diperoleh persamaan diferensial baru. Nah, sekarang kita tunjukkan apakah persamaan diferensial baru yang diperoleh dari perkalian antara mu x, y dengan nx, y dx ditambah dengan mu x, y dikalikan dengan nx, y dy, apakah benar merupakan persamaan diferensial eksak? Nah, sekarang kita tunjukkan. Di sini diperoleh m yang baru, yaitu berbentuk 3x kuadrat y kuadrat ditambah 4x pangkat 3 y pangkat 3. Sekarang kita turunkan terhadap y. Kalau menurunkan terhadap y, maka x dianggap sebagai konstanta. Maka turunan dari 3x kuadrat y kuadrat itu sama dengan 6x kuadrat y, ditambah dengan turunan dari 4x pangkat 3 y pangkat 3 sama dengan 12x pangkat 3 y kuadrat. Selanjutnya kita turunkan nx, y yang baru terhadap x, sehingga diperoleh di sini turunan dari 2x pangkat 3y terhadap x itu sama dengan 6x kuadrat y, ditambah turunan 3x pangkat 4y kuadrat terhadap x diperoleh 12x pangkat 3y kuadrat. Dapat diketahui bersama bahwa turunan parsial m terhadap y yang baru itu sama dengan turunan parsial n terhadap x. Ya, maka dapat disimpulkan bahwa mu x, y dikalikan mx, y dx ditambah mu x, y dikalikan nx, y dy itu merupakan persamaan diferensial eksak. Oleh karena itu, mu x, y sama dengan x kuadrat y itu disebut dengan faktor integral dari persamaan diferensial 3. Nah, bagaimana menentukan faktor integral? Nah, di sini diberikan teorema ya. Misal persamaan diferensial tidak eksak itu berbentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Yang pertama, jika 1/nx, y dikalikan dengan turunan parsial m terhadap y dikurangi turunan parsial n terhadap x hanya merupakan fungsi dari x saja, maka faktor integralnya adalah e pangkat integral dari 1/nx, y dikalikan turunan parsial m terhadap y dikurangi turunan parsial n terhadap x diintegralkan terhadap dx. Selanjutnya, jika 1/mx, y dikalikan turunan parsial n terhadap y dikurangi turunan parsial m terhadap x hanya merupakan fungsi dari y saja, maka faktor integralnya adalah e pangkat di sini integral. Integral dari 1/mx, y dikalikan turunan parsial n terhadap y dikurangi turunan parsial m terhadap x dy. Diintegralkannya terhadap y. Sebagai contoh, di sini diberikan persamaan diferensial pada persamaan 5 yang berbentuk 2x ditambah tangen y dx ditambah x dikurangi x kuadrat tangen y dy itu sama dengan 0. Pertama, kita tunjukkan apakah persamaan diferensial ini eksak atau tidak. Ya. Mx, y-nya adalah 2x ditambah tangen y, maka turunan parsial m terhadap y 2x diturunkan terhadap y itu 0, turunan dari tangen y itu sama dengan sekant kuadrat y. Sehingga turunan parsial m terhadap y diperoleh sama dengan sekant kuadrat y. Kemudian nx, y-nya itu sama dengan x dikurangi x kuadrat tangen y. Kita turunkan terhadap x sehingga diperoleh turunan dari x itu sama dengan 1. Turunan dari negatif x kuadrat tangen y itu sama dengan negatif 2x tangen y. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba yang pertama adalah kita tentukan turunan parsial n terhadap y dikurangi turunan parsial m terhadap x, selanjutnya dikalikan dengan 1/mx, y. Turunan parsial n terhadap y, 1 dikurangi 2x kali tangen y, dikurangi turunan parsial m terhadap y itu adalah sekant kuadrat y, dibagi dengan mx, y. Mx, y-nya adalah 2x plus tangen y. Dapat kita lihat bersama ya, karena di sini ada 1 dikurangi sekant kuadrat y, maka kita peroleh bentuk lain yaitu sama dengan negatif tangen kuadrat y, ya. Negatif tangen kuadrat y. Sehingga kita peroleh bentuk sederhananya adalah negatif tangen kuadrat y
dikurangi 2X tangen Y. Selanjutnya kita keluarkan negatif tangen Y. Sehingga kita peroleh 2 negatif tangen Y dikalikan 2X plus tangen Y per 2X plus tangen Y. Selanjutnya 2X plus tangen Y kita corek di pembilang dan penyebut sehingga kita peroleh sama dengan negatif tangen Y. Dapat kita lihat bahwa di sini 1 per mx, y dikalikan turunan parsial n terhadap y dikurangi turunan parsial m terhadap x itu hanya merupakan fungsi dari y saja. Oleh karena itu faktor integralnya itu adalah e pangkat integral dari negatif tangen y dy. E pangkat integral dari negatif tangen y dy, maka dengan menggunakan integral substitusi, maka dapat kita peroleh menjadi negatif integral sin y per cos y dy. Kita misalkan cos y itu sama dengan u, sehingga kita peroleh du itu sama dengan negatif sin y. Maka di sini kita peroleh integral dari negatif tangen y dy itu sama dengan ln cos y. E pangkat ln cos y itu sama dengan cos y. Maka di sini kita peroleh faktor integralnya itu berbentuk cos y. Langkah yang kedua adalah kalikan faktor integral dengan persamaan diferensial yang semula. Maka kita peroleh di sini 2x cos y ditambah sin y dx ditambah x cos y dikurangi x kuadrat sin y dy itu sama dengan 0. Dapat kita lihat di sini dari persamaan diferensial yang baru, maka turunan parsial m terhadap y itu sama dengan 2x cos y diturunkan terhadap y diperolehnya adalah negatif 2x sin y ditambah dengan turunan dari sin y itu adalah cos y. Kemudian berarti di sini kita peroleh turunan parsial m terhadap y itu sama dengan negatif 2x sin y ditambah dengan cos y. Selanjutnya kita turunkan bentuk ini x cos y dikurangi x kuadrat sin y terhadap x. Maka di sini kita peroleh cos y ya. Cos y dikurangi 2x dikalikan dengan 2x dikalikan dengan sin y. Maka kita peroleh bentuk yang sama ya. Kita peroleh bentuk yang sama sehingga diperoleh persamaan diferensial eksak. Nah, untuk menentukan persamaan diferensial ini, maka dapat menggunakan teorema di mana solusi dari persamaan diferensial eksak itu merupakan satu keluarga parameter yang berbentuk fx, y sama dengan c yang memenuhi turunan parsial f terhadap x itu harus sama dengan mx, y dan turunan parsial f terhadap y itu harus sama dengan nx, y. Atau bisa juga menggunakan metode pengelompokan. Di sini diberikan penyelesaian umum dari PD eksak itu menggunakan metode pengelompokan. Dari 2x cos y dikalikan dx diperoleh 2x cos y dx ditambah sin y dx ditambah x cos y dy dikurangi x kuadrat sin y dy. Sekarang kita kelompokkan di sini menjadi 2x cos y dx dikurangi x kuadrat sin y dy ditambah sin y dx ditambah x cos y dy sama dengan 0. Kita lihat di sini. Integral dari 2x cos y dx. Maka kita peroleh x kuadrat cos y. Integral dari negatif x kuadrat sin y terhadap y kita peroleh juga sama dengan x kuadrat cos y. Maka bentuk ini itu akan sama dengan d dari x kuadrat cos y. Kemudian ada sin y dx, kalau kita integralkan terhadap x diperolehnya x sin y. Kalau di sini kita punya x cos y dy, kalau kita integralkan terhadap y kita peroleh x sin y. Maka bentuknya sama. Sehingga sin y dx ditambah x cos y dy itu sama dengan d dari x sin y. Itu sama dengan dc sehingga diperoleh solusinya x kuadrat cos y ditambah x sin y sama dengan c. Nah, inilah yang dinamakan dengan solusi dari persamaan diferensial tidak eksak yang berbentuk 2x plus tangen y dx ditambah x dikurangi x kuadrat tangen y dy itu sama dengan 0.
Oke, cukup di sini yang bisa saya sampaikan terkait dengan persamaan diferensial tidak eksak dan bagaimana menentukan faktor integral. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.